Assalamualaikum teman-teman. Saya lagi ada di lokasi perumahan Fitria Jaya Residence. Ya, lokasinya di Jalan Tembusan, Sungai Ulin mau ke Mataraman. Nah, oke ini. Nah, di sana menuju ke Mataraman. Kalau ke sana itu ke arah Sungai Ulin Banjarbaru. Nah, ini pintu gerbangnya luas banget loh teman-teman. Ini subhanallah ada 2 jalur dan di tengahnya diberikan median jalan ya, tapi yang baru dibuka baru di sisi yang sebelah sini. Oke ya, tunggu review dari saya teman-teman ya. Posisi lagi ada di rumah, salah satu rumah dari Fitria Residence. Nah, ini untuk standar ya, standarnya ada 2 kamar ya. Kamarnya yang satu agak besar, kalau yang belakang ini agak kecil. Nah, kemudian di sini bisa untuk dapur dan di sini ada kamar mandinya. Jadi ini tipe 36 dan luas tanahnya standar di 160 sampai 170. Nah, itu patok, itu batasnya. Oke. Kita rame-rame. Nah, Jaya. Ayo. Sup mana? Sup. Tunggu foto, Sup. Ayo kasih. Ayo. Ini lagi di sini pindah nih dari bawah. Supaya pintunya kelihatan apa kita di bawah lagi ya. Oke Pak, silakan mungkin mau dijelaskan ini ada program apa dari Fitria Permata Residen. Ya, siap. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Alhamdulillah sudah datang ke perumahan Fitria Jaya Residen, perumahan kawasan hunian masa depan 1000 unit. Saya ingin perumahan Fitria Jaya Residen ini adalah perumahan yang nanti ke depan jadi kawasan yang benar-benar tinggal nyaman di lingkungan perumahan dan insya Allah juga kawasan yang bebas banjir. Kemudian infrastrukturnya insya Allah luar biasa. Ini adalah jalan yang Matraman Sungai Ulin. Jalan tol Matraman Sungai Ulin adalah jalan untuk pemecah kemacetan dari hulu sungai ke Banjarbaru dan ke pusat ibu kota. Nah, seperti kemarin kita ada banjir itu di kilometer 55 kan putus. Nah, alhamdulillah ini salah satu alternatif yang ke depan ini akan jadi jalan tol yang tidak akan memecah kemacetan lah. Jadi suatu perumahan yang nyaman untuk tinggal. Dan jalan Matraman Sungai Ulin jadi satu jalan yang untuk memecah kemacetan dan jadi jalan tol orang keluar kota akan nyaman di sini. Kemudian kawasan kita di sini perumahan Fitria Jaya Residen ini luar biasa, jalan masuknya itu 20 meter. Jadi jalan yang masuk 20 meter ini kita bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kawasan tidak akan macet. Kemudian kita juga dimanjakan dengan pemandangan pegunungan di sini, pegunungan dan juga jalan lingkungannya sangat luas. Kemudian kita bagi per klaster dengan kita beri nama dengan blok-blok. Jadi di sini kalau Fitria itu berarti perumahan Haji Hayat. Fitria perumahan Haji Hayat, perumahan 1000 Fitria Haji Hayat. Dengan konsep di sini ada blok Permata Fitria, kemudian ada blok Permata Fitria Asri, Fitria Bunga, blok Permata Fitria Permai, Indah, kemudian ada Grand Fitria Utama, Grand Fitria 1 dan 2. Insya Allah juga kawasan ini juga sangat nyaman sekali dengan kita juga dengan ada fasilitas untuk ibadah, itu ada masjid nanti di sini dengan masbud, dengan masjid yang ada di sini untuk bisa bermanfaat untuk warga sekalian. Dan kawasan yang besar ini juga banyak sekali guru-guru di sini dan nanti akan ada majelis atau pengajian.
Mudah-mudahan para teman-teman sekalian silahkan datang ke perumahan Fitria Jaya Residen di Jalan Matraman Sungai Ulin, Martapura. Insya Allah kawasan ini jadi kawasan yang nyaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya berpikir ini kawasan ini kalau kita utamakan dulu infrastruktur ya, Mas Adam ya, infrastruktur dulu lah. Karena infrastruktur nyaman. Saya pikir kalau kita cuma jalan di big cross, di split, jadi bagus tapi orang masih tidak nyaman. Nah, jadi kita memang ada menengah dan rumah subsidi. Memang utama kita adalah rumah subsidi. Kenapa? 5 tahun terakhir ini pengembang itu hampir semuanya turun perumahan lah, karena batu bara turun, sawit turun. Akhirnya yang bisa bertahan rumah subsidi, dan teman-teman yang komersil pun banyak yang gulung tikar dan goyah. Akhirnya yang teman-teman pengembang yang bisa bertahan hanya rumah subsidi, dan rumah-rumah yang besar tuh mereka punya tanah juga menurunkan grade-nya ke rumah subsidi. Tanah kita ini hampir 1000 lebih, 1200-an. Saya punya komersil hampir 400, komersil di harga 45, 60 sampai 100 tuh hampir 400. Sisanya rumah subsidi, ya Bu Endang ya. Tapi saya pangkas juga cuma 200, sisanya rumah subsidi. Alhamdulillah rumah subsidi ini kita sudah jalan 2 tahun itu hampir dibangun hampir 250-an 300 aja Bu Endang ya. 275 sudah terbangun. Nah, tahun ini kita target 200 yang di atas yang indah. Jadi insya Allah ini jalan dari depan tuh, dari pintu gerbang depan sampai ke bundaran kedua ini kurang lebih bolak-balik itu kurang lebih 1,5 km kita kerjakan sendiri. Jadi kita akan paving, insya Allah akan memudahkan akses. Saya niatkan ibadah lah. Jadi orang ibadah artinya orang sini tinggal di sini, mengantar anaknya sekolah, kerja, mereka niatnya kan ibadah. Jadi saya pikir niat saya ibadah dulu, baru bicara infrastruktur untuk bisnis kita. Karena kalau nyaman, berarti orang akan senang nyaman tinggal di sini. Kemudian bundaran di sini lihatlah ikonnya adalah Permata Fitria Garden. Saya pengen di sini adalah ikon yang kedepannya akan menjadi orang bisa nyantai di sini. Sebelah kanan insya Allah saya akan bangun, insya Allah ya saya akan bangun ballroom untuk kawasan untuk kawinan. Itu kapasitas 5.000 sampai 10.000. Jadi lahan sudah kita siapkan 1 hektar untuk nanti untuk kawinan. Karena di Martapura ini kurang sekali untuk tempat-tempat gedung untuk kawinan. Nah kita gedung serbaguna namanya. Kemudian di sini insya Allah kita akan bangun ruko nanti di sini untuk kebutuhan masyarakat di sini untuk minimarket, dan sebagainya. Nah, apalagi ada teman-teman sekarang, ada mahasiswa dan sebagainya. Saya ingin bikin di situ memang nggak terlalu luas sih, 2000-an, 2500 kita akan bangun food corner. Nah, insya Allah. Doakan ya, ini impian kita lah. Saya di perumahan itu nggak janji, cuma itu ada berusaha untuk menciptakan suasana nyaman lah nanti. Nah, jadi nanti mungkin di sini nanti kan paving akan jadi ikonnya. Nah, ini dari sini ke dalam kurang lebih masuk ke 500 meter. Tapi dengan 500 meter ke dalam ini masuk dengan fasilitas jalan yang bagus, akan jadi daya tarik. Kemudian Banjarmasin itu kita tahu sendiri lah, Banjarmasin itu kondisinya sudah padat sekali. Kemudian rawa, apalagi habis kondisi banjir kemarin kelihatan sekali bahwa terasa bahwa kita digoncang bencana banjir aja sudah hampir perekonomian kita agak melemah kemarin kan. Nah, jadi orang lebih senang sekarang ke Banjarbaru, ke Martapura. Nah, sekarang Banjarbaru itu ikonnya luar biasa karena Aerocity, kemudian juga pegunungan. Jadi anak-anak muda senang nongkrong-nongkrong. Nah, saya pengen di sini kita kawasan ini juga nanti kita melibatkan teman-teman sekalian dari UMKM, teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Saya pengen ada ide-ide apa, kita sama-sama lah di sini. Nah, misalnya di sini nanti, Pak, kita mau Co-working space. Nah, silakan. Apalagi yang silakan. Atau mau Pak kafe-kafe yang sekarang kafe kan bagus lah, sekarang ada ngopi apa dan sebagainya, silakan saya siapkan di sana. Lahan kita luas kok di sini. Insyaallah saya pengen ini jadi kawasan yang mempunyai nilai tambah untuk segi ekonomi, nilai tambah dari sosial dan juga bermanfaat untuk pemerintah dan sinergis. Nah, mungkin itu mudah-mudahan kawan-kawan bisa sama-sama. Habis ini nanti kita ada acara berikutnya, nanti mungkin diatur lagi ya. Ya, makasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, jadi untuk fasilitas umum Pak ya kan tadi ada masjid, ada aula baru. Itu kira-kira selain itu yang disiapkan oleh perusahaan Bapak apa aja? Pak, taman dan lain sebagainya bagaimana? Jadi kita seperti masjid kita siapkan itu dari kita sendiri. Kalau barum itu saya pengen punya impian di lahan saya ini kita ada punya baru serbaguna bangunan baru untuk serbaguna lah. Yang bisa dipakai oleh masyarakat gitu ya. Mungkin kita bicara bisnis ya nanti ya sebagainya. Mungkin ada fasilitas itu. Untuk taman ya warga bisa menikmati lah. Dan mungkin saya juga pengen ada TPA atau PAUD juga nanti di lingkungan sini. Itu sangat besar sekali manfaatnya lah, ya kan? Iya. Oke. Ya. Kan tadi Bapak jelasin juga kalau misalkan di sini bakalan jadi tempat
infrastruktur yang bagus bagi masyarakat. Iya. Nah, pertanyaan saya nantinya bakalan dibikin tuh kan yang ini namanya kayak food corner segala macam, kayak apakah kayak dari misalkan Indomaret sama Alfamart juga bisa gabung sih atau enggak, Pak? Nah jadi gini, kita memang sebenarnya saya sudah ngomong sama teman-teman, apakah nanti kan ada warung-warung kecil sini. Kita kan namanya kawasan gini kan orang jangan sampai orang belanjanya keluar. Kalau bisa di dalam sini kan, nah saya insya Allah kita ini perencanaan ya, namanya perencanaan ini tergantung keuangan juga kan. Nah jadi insya Allah saya mau pengen di sini nanti ada ruko-ruko lah, ada beberapa unit yang bisa untuk minimarket ya Pak ya, minimarket kebutuhan. Kemudian saya bikin tadi space yang 4 meter, panjang berapa untuk kalau mau jualan. Tadi mahasiswa kan mau Pak, saya jualan bakso. Kan gak banyak modalnya, batagor apa semuanya, nanti kita bikin. Nah memang gak terlalu luas sih, tapi saya pikir sekarang kita juga harus melihat kan kondisi masyarakat kita nih, kalau sudah ribuan orang ini kita harus ada fasilitas tadi. Kita punya tanah ya kita bangun sekolah ya kan dan sebagainya, nanti kita sambil jalan. Yang penting saya nggak berani janji, kadang-kadang ada di pelopor itu akan dibangun sekolah, nah nggak tahu nggak dibangun sekolah. Kalau saya nggak, kita tetap masjid itu tanggung jawab saya harus sampai selesai. Kemudian jalan ini kita usahakan nyaman lah dinikmati, cuma ya kita harus ada fasilitas-fasilitas yang didukung oleh perumahan tadi ya. Nah itu ya. Oke, mau foto-foto tadi silakan. Nah. Oke Pak, terakhir Pak, tadi kan motonya kawasan hunian masa depan Pak. Ya, perumahan Fitria Jaya Residen, kawasan hunian masa depan 1000 unit ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Center Pulu. Nah, ya pasti di sini nanti. Jadi di sini jadi kawasan nanti, kawasan. Jadi pohon ini kita kita ulahkan pabrik. Jadi TPA, PAUD, jadi kawasan. Nah, kalau doakan saya, ini nggak mudah sih kita, tapi ini impian saya punya lahan 1 hektar, saya pengen spot center lah. Apa? Ballroom, serbaguna ya Bu Endang lah. Yang nanti kalau orang kawinan kesini dan sebagainya. Pokoknya 5 tahun ke depan orang senang lah tinggal di sini, insya Allah lah. Nah kalian sebagai saksi juga nih 2 tahun 2021 ke sini, 2024 ke sini, insya Allah sudah ada banyak perubahan sih, ya. Oke, ada lagi ya, berdasarkan apa? By nasab keturunan, by desain dan juga by nasib. Nah itu juga harus kita. Jadi kita nggak ada sesuatu, tidak ada yang instan semuanya saya. Makanya kalian datang ke sini selain saya bilang sebagai memberikan motivasi, juga kita berikan apa tadi arahan untuk sebab berubahnya nasib. Nah, itu ustadznya ada ustadznya Bihiga ustadz, jadi gaya ustadz jadi kita. Oke. Ini teman kita nih Pak, siapa lupa? Maidi. Pak Maidi, Pak siapa? Rombongan. Hendrik Ngumpul. Purwanto. Makasih banyak sudah datang. Ini nasional sudah. Iya. Nasional sudah. Makanya saya itu bersyukur dibantu oleh saudara saya Pak Jaya kan. Kita ngobrol-ngobrol aja kemarin. Nah, itu rumah saya tuh. Nah, saya juga ada 4 kaplik saya simpan. Kenapa saya bikin? Saya berpikir ke depan kalau ada pengajian di situ, saya tidak pengen nongkrongin tempat orang. Saya tuan rumah, masa kita saya sudah siapkan juga. Ya. Nah, itu tipe 150 itu di sana. Bihiganya ada apa? Banyak. Nah, masuk dulu nih. Ini teman-teman ini coba kita handle nih. Kita sama-sama rumah subsidi. Ini kita main juga. Apalagi mahasiswa, mahasiswa kalau dapat duit gampang, modal semangat dapat sama Bu Endang. Nah, saya nggak ngurusin tim marketing ya. Urusan saya Bu Endang sama Pak Samsul. Karena mereka ada manajemennya sendiri. Ya kan? Dulu mahasiswa kita mau ketemu pengusaha aja susah, ya kan Pak Edik ya? Pak ya, kalau ada yang pengen investasi di sini, ambil Iya. Jadi gini, kalau teman-teman mau ngambil juga. Nah, sekarang oke. Pusat bisnis. Kita closing lah untuk teman-teman lah. Kalau memang kita kan gini, kita pesan kebaik aja lah. Kalau mau ngambil tanpa uang muka, sudah Bu Endang ya. Bebas pajak kita bayarin. Mereka bayar cuma berapa Bu Endang? 1.500.000, 1 juta aja lah. 1 juta kalau mau ngambil kasih Bu Endang, saya kasih perumahan sini. Ya, yang 36. Iya, ya. Bu Endang. Cicilannya sudah 1 juta lah. Itu ada cicilan juga 1 juta. Yang suratnya kan ada Pak Isabel, Pak. Di sini lah, Bu. Kemarin kan banjir. Ada sebelah lah. Ini bebasan kaos bebas. Bismillah. Ini dia flyer yang kita dapat dari Perumahan Fitria Jaya Residen. Ini ada programnya, beli rumah di sini ada door prize-nya, sebuah mobil. Syarat dan ketentuan berlaku, uang muka juga 0%, dia bebas biaya akad dan lain sebagainya ada di flyer. Nah, ini adalah nomor yang bisa dihubungi oleh teman-teman kalau ingin membelinya. Nah, ini saya lihatkan dulu flyernya begini. Nah, lokasinya ada di Jalan Tembusan Sungai Ulin menuju Mataraman.
Atau kalau misalnya teman-teman tahu di Sungai Ulin, sebelum mandi angin itu ada belokan ke kiri agak besar, itu di sini. Ya. Nah, itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari rumahnya tipe 36. Ya. Ini ya. Seperti ini. Kalau yang rumah ini kebetulan belum saya datangin yang tipe 45. Nanti mudah di kesempatan lain. Ini tipe 36 yang tadi sempat kita review. Nah, jadi ini ada dapurnya ya. Ini menarik ya, karena umumnya kalau tipe 36 langsung los kosong. Ya, ini ada di lekukannya. Nah, ini dia untuk bantuan memberi informasi yang diberikan oleh Fitria Jaya Residen. Ini lokasinya Jalan Tol Sungai Ulin Mataraman Lakapura. Nah, ini adalah cara pembayarannya. Ya, saya shoot biar agak lama jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini persyaratannya. Ini berlaku untuk tahun 2021. Ya. Nah, ini kira-kira kawasan area dari Fitria Jaya Residence. Nah, tadi yang kita shoot itu dari depan, teman-teman. Ini jalan masuknya ya. Jalan masuknya tadi ada kantornya di sebelah sini, daerah sini. Oh, kantornya di sini. Jalan masuk, kemudian ketemu bundaran, kemudian sini area pertokoan, ada rumahnya di sini. Ini kantornya, lokasinya tadi yang saya datangi ada di sini. Nah, kemudian tadi masuk, kemudian tembus di bundaran yang kedua, kemudian nanti masuk lagi ke dalam. Nah, ini dia areanya. Ya, ini. Nah, ini yang dipasarkan adalah blok Permata Fitria Indah. Ya. Jadi dia ada beberapa blok, teman-teman, untuk diketahui. Ya. Ini tadi saya sempat berfoto kepada teman-teman di sini. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Ini salah satu blok Grand Fitria. Jadi besar ya. Ini yang bundaran tadi masih lurus lagi ke dalam itu perumahan. Ya, itu terima kasih teman-teman.